Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil Muhaimin. Saya adalah salah satu mahasiswa jurusan Teknik Informatika UIN Alauddin Makassar. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang PHP function atau fungsi pada bahasa pemrograman PHP. Nah, sebelum kita memulai pemrogramannya, kita harusnya tahu dulu sebenarnya apa itu PHP dan kenapa sih kita harus menggunakan function. Jadi apa itu sebenarnya function ya? Eee, Kenapa kita harus tahu supaya kita mampu, eee, memahami, dengan mudah dan juga mengetahui tujuan dari pembelajaran ini. Nah, pertama, what is a function? Apa itu function atau fungsi? Secara definisi, fungsi merupakan, terbagi dari 3 hal, yaitu pertama block of code, perform a specific task, dan use through your program. Jadi, pertama di sini kita bahas, block of code. Block of code ini berarti, fungsi merupakan sebuah blok-blok kode, yang dimana bisa dikatakan juga sebagai pecahan-pecahan dari kode. Nah, kenapa kode itu harus dipecah-pecah? Kita akan berlanjut ke sini, yaitu perform a specific task. Jadi, kode-kode tersebut dipecah untuk dibagi-bagi sesuai dengan tujuannya masing-masing, sesuai dengan fungsinya masing-masing, sesuai namanya yaitu function, fungsi. Jadi, kita memecah-mecah kode sesuai dengan fungsinya masing-masing. Kenapa harus dibagi-bagi? Nah, kita berlanjut ke sini, use through your program. Jadi, eee, fungsi yang telah kita buat itu bisa digunakan kembali. Misalnya, kita membuat program yang memiliki 5 operasi penjumlahan matematika. Nah, daripada kita membuat operasi terus-menerus secara 5 kali, kita bisa dengan mudahnya membuat fungsi, atau membagi fungsi tersebut. Jadi kita membuat fungsi yang gunanya itu, khusus untuk melakukan perjumlahan matematika, untuk melakukan perjumlahan 2 bilangan matematika. Nah, ketika kita ingin menggunakan fungsi penjumlahan, kita tinggal memanggil fungsi tersebut dan tidak perlu berulang-ulang eee, menulis kode penjumlahan. Nah, selanjutnya, beberapa fakta tentang fungsi. Nah, fungsi, tadi kan secara umum. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang, beberapa hal yang kalian harus tahu tentang, fungsi. Pertama, fungsi adalah sub atau bagian dari program, seperti saya tadi jelaskan. Kenapa menjadi sub? Karena, program-program yang mungkin banyak, kita membaginya dengan sub-sub sesuai dengan fungsinya masing-masing. Kemudian sebuah blok code yang didefinisikan dengan nama tertentu. Di sini berarti fungsi tadi memiliki nama, supaya kita dapat memanggil fungsi tersebut. Kemudian dapat mengambil argumen yang dikirim saat suatu nama fungsi dipanggil. Nah, argumen ini kita akan pelajari nanti selanjutnya. Kemudian dapat mengembalikan nilai, kemudian nama fungsi memiliki aturan penamaan yang sama dengan variabel atau konstanta. Jadi kalau kalian sudah mempelajari cara penamaan, variabel dan konstanta, harusnya kalian juga sudah mengetahui aturan penamaan dari fungsi ini. Kemudian penamaan fungsi tidak cache sensitif, jadi tidak sensitif cache ya. Kemudian, general syntax of a function. Nah, ini merupakan, sintak secara umum dari apabila kita membuat sebuah fungsi. Pertama, function. Ini merupakan keyword yang harus ditempatkan karena, ini merupakan sebagai penanda bahwa kita sedang membuat function. Kemudian create name ini merupakan nama dari fungsi. Nah, sesuai tadi, nama ini harus sesuai dengan aturan dari pembuatan nama dari sebuah variabel. Kemudian ini adalah argumen dan ini merupakan isinya. Kita lihat selanjutnya, function declaration. Nah, ini merupakan contoh dari deklarasi fungsi. Kalau kita, kalau, kalian ingin lihat contohnya, ini merupakan contoh, dari function declaration. Nah, bagaimana cara kita menuliskannya? Kita coba ke nah, misalnya kita ke, halaman ini, kemudian, membuat sebuah fungsi, seperti tadi ada keyword-nya function dan ini akan seketika berubah jadi biru. Nah, kita tulis, hello world.
hello. Ini cuma fungsi biasa menampilkan teks. Kita echo world. Nah, ini merupakan function hello world. Kalau kita panggil. Nah, jadi fungsi dari function adalah ketika kita membutuhkan hello world, kita tidak perlu menulis terus-menerus hello world. Kita bisa memanggilnya berulang kali. Misalnya ini, kita bisa panggil kali. Oh iya, sorry. Saya lupa berikan. Nah, ini kan saya memanggil 3 kali. Hello world, hello world, hello world. Jadi itu, daripada menulis terus, kita menuliskan 3 kali ini echo hello world, mending kita membuat fungsi khusus untuk hello, membagi blok-blok. Kali ini fungsi hanya khusus untuk menampilkan hello world, dan kemudian kita memanggilnya. Tuh, ya. Kemudian, cara memanggil fungsi dengan menuliskan nama fungsi disertai dengan tanda kurung. Nah, seperti tadi nih, disertai dengan tanda kurung. Selanjutnya, dan function argument. Pertama, melewatkan nilai pada fungsi. Misalnya kita di sini sudah menggunakan argumen ya, ini argumen. Nah, apa itu argumen? Argumen merupakan nilai yang akan diberikan kepada suatu fungsi. Nah, contohnya seperti ini. Kita hapus dulu. Misalnya kita tambah. Kita kasih nilai, ada A, ada dan kita akan echo lagi, kemudian A tambah B. Nah, jadinya jika kita memanggil fungsinya, kita perlu memasukkan 2 angka di sini. Karena di sini membutuhkan 2 argumen. Argumen pertama dan argumen kedua. Jadi kita memasukkan 2 angka, dan karena ini merupakan operasi dari matematika, maka kita harus memasukkan angka. Jadi di sini saya masukkan misalnya 2 dan 3. Apa yang terjadi ketika kita run? Nah, di sini akan menampilkan nilai 5. Nah, di mana 5 ini diambil? Karena di sini kan ini kita ada 2, ada 3. Kita memasukkan nilai 2 dan 3 di function tambah. Jadi ibaratnya di sini ada nilai 5. A ini menyimpan nilai 2, sedangkan yang B ini menyimpan nilai 3. Jadi di sini akan menampilkan hasil perjumpaan antara 2 dan 3. 2 dan 3. Jadi gitu. Jadi ketika kita memanggil, mereka langsung akan memanggil fungsi untuk menampilkan echo atau print nilai dari penjumlahan antara nilai dari variabel A dan variabel B. Tuh, itu dia fungsi dari argumen tadi. Kemudian memberikan nilai default pada argumen. Nah, ini perbedaannya adalah kita memberikan nilai default seperti ini. Kita memberikan nilai default baso pada variabel name, dan juga bisa diganti nilai default ini. Fungsinya adalah supaya kita memberikan nilai dasar ketika misalnya kita ingin membuat sebuah fungsi yang sebenarnya kita memiliki defaultnya, tetapi juga bisa memasukkan nilai yang sesuai dengan keinginan user. Jadi kita bisa menggunakan ini. Misalnya kita bisa masukkan nilai A dan 3. Misalnya A sama dengan 3. Dan kita di sini hapus. Oke, misalnya gini, hapus aja. Terus nilai echo nilai
Sorry, tadi itu ada kesalahan. Misalnya kita memberikan, misalnya kita tambah dulu nilainya, misalnya kita hapus dulu ini, tetapi kita memberikan nilai default di sini, ya. Eh, sekarang. Nah, ini nilainya 3, langsung 3, tanpa kita memasukkan argumen di sini. Karena di sini sudah ada nilai defaultnya, yaitu 3. Ketika kita memasukkan 5, nah nilai sama dengan 5. Jadi, untuk melihat perbedaannya, kita di sini tidak ada argumen dan ada argumennya. Nah, di sini. Ini kita lihat nilainya 3, dia mengambil dari sini defaultnya. Dan di sini 5 merupakan dia mengganti nilai A dari 3 menjadi 5. Jadi dia mencetak nilai 5. Kemudian function argumen. Di sini sebenarnya teori di mana PHP memunculkan peringatan jika jumlah argumen yang dilewatkan tidak sama dengan jumlah argumen dalam deklarasi fungsi. Kemudian PHP tidak memberikan peringatan apapun jika jumlah argumen lebih banyak dari argumen dalam deklarasi fungsi. Nah, di sini makanya ketika kita memasukkan argumen yang tidak sama dengan jumlah argumen dalam deklarasi fungsi, maka akan error seperti sebelumnya tadi. Misalnya tadi saya kasih nilai sini sama dengan 3, misalnya saya kasih sini sini 3, misalnya saya kasih di sini ada lagi variabel B. Kita cuma masukkan 5. Ini ada. Ini pesannya to view argument, to function tambah. Artinya terlalu banyak argumen di sini. Padahal yang kita kasih tidak di sini cuma satu argumen. Jadi harus dihapus. Tadi errornya. Itu penjelasan kenapa tadi bisa error. Karena ini PHP memunculkan peringatan jika jumlah argumen yang dilewatkan tidak sama dengan jumlah argumen yang dalam deklarasi fungsi. Namun, PHP tidak memberikan peringatan apapun jika jumlah argumen lebih banyak dari argumen dalam deklarasi fungsi. Nah, jadi misalnya gini, kita di sini ada 3, kemudian kita kan tetap karena ini PHP tidak memberikan peringatan apapun jika jumlah argumen lebih banyak dari argumen dalam deklarasi fungsi. Nah, kita lihat ini argumennya lebih banyak. Ini ada 2, sedangkan di sini hanya 1, tetapi tidak error. Beda dengan tadi. Di sini tadi kita kasih banyak argumen dari sini, tapi error. Jadi itu, ya. Kemudian kemudian returning value. Nah, di sini tadi kan kita hanya print atau echo. Gimana caranya supaya kita bisa return value, berikan nilai dari sebuah fungsi. Jadi misalnya gini, ya. Jadi misalnya di sini saya akan A dan di sini kita kasih return dan 1 A tambah B. Jika kita memanggil tambah, apa yang terjadi kira-kira? Hanya memanggil fungsi tambah to view argument. Oh, maaf. Saya lupa kasih argumen. Nah, di sini tidak terjadi apa-apa. Karena dia cuma mengembalikan nilai, tapi tidak bisa menampilkan. Karena kita tidak menggunakan echo. Jadi caranya adalah echo tambah. Nah, baru memunculkan nilai. Karena ini tambah di sini bisa dikatakan menyimpan nilai penjumlahan dari sini, tetapi dia tidak dapat menampilkan kecuali kita pakai tadi echo langsung echo A tambah B. Ini langsung memunculkan, tetapi ini tidak, kita cuma mereturn nilainya, mereturn. Jadi ini akan sangat penting
Karena ada juga beberapa kondisi kita perlu, menampilkan kalau kita memang memanggil fungsi echo. Eee, jadi ini akan sangat penting juga untuk memahami fungsi return. Jadi di sini ketika memanggil, tambah saja itu tidak akan menghasilkan apa-apa, hanya 5 padahal kita sini memanggil 2 kali. Jadi itu aja kenapa alasannya, karena dia tidak kita tambahkan print. Jadi dia hanya menyimpan nilai di sini tapi tidak memunculkan nilainya. Kemudian variable scope. Nah, eee, ini menunjukkan bagaimana, akses dari sebuah nilai variabel. Misalnya gini, mungkin teman-teman tahu ada namanya variabel global dan ada variabel lokal. Variabel global adalah variabel yang dikenali oleh semua. Jadi variabel itu bisa dikenali oleh semua fungsi atau apapun. Variabel global itu adalah variabel yang di luar dari fungsi-fungsi tadi. Dan variabel lokal adalah variabel yang berada di dalam yang dideklarasikan dalam sebuah lokal fungsi. Atau bisa kita juga katakan misalnya seperti ini. Misalnya kita uh, membuat variabel di sini. Maka variabel ini akan dikenali di tambah dan tidak dikenali di luarnya karena variabel itu berlaku di daerah sini adalah antara penutup, pembuka dan penutup. Nah, bagaimana caranya? Misalnya kalau kita bikin variabel A sama dengan 1. A sama dengan A dulu ini. Kalau baru kita return A. Dan kita hapus. Apa yang akan terjadi? Parse error. Oh, bukan. Ya, sorry. Apa ini? Saya biasa. Nah, di sini. Kita lihat bawah kosong. Kenapa kosong? Padahal ini kan A sama dengan 1. Dan kita cuma return nilai A. Dan di sini sudah kita pakai echo. Kenapa? Nah, ini penjelasannya. Kita harus menggunakan keyword global A untuk mengenalkan variabel A yang berada di lokasi global scope ini. Sehingga baru kita bisa gunakan nilainya. Karena ketika kita hanya menggunakan ini, dia hanya mengenali sebagai variabel lokal. Jadi sebenarnya ini sama saja dengan kalau misalnya ini 5. Jadi yang dia kenali itu ya A di sini. Bukan A yang di atasnya. Bagaimana caranya kita memakai keyword global? Kita kan baru dia mengenali A1. Jadi itu yang harus diperhatikan supaya akan lebih jelas. Kemudian static variable. Static variable ini merupakan variabel yang hanya dideklarasikan satu kali. Jadi kita akan coba ya. Untuk lebih jelasnya kita akan coba. Misalnya gini. Misalnya kita tetap tambah di sini dan kita tulis static A dan A dan A plus. Kita increment. Kita di sini. Sekonya. Oh, sorry, salah. Saya terbiasa tidak pakai P. Nah, di sini. Di sini kita lihat nilai awalnya kan itu A. Dulu.
0, 1, 2. Kenapa bisa seperti ini? Ini sebenarnya bukan 0, 12. Ini kalau kita ini kita akan lihat pas karena di sini bahwa ini sebenarnya terpisah 0, 1, 2. Nah, statik ini seperti penjelasannya, variabel statis diinisialisasi hanya satu kali. Nah, maksudnya di sini statik ini hanya diinisiasi satu kali dan kemudian akan mereferensikan nilainya. Misalnya, kita 0, ini ada nilai 0. Kemudian kita ini akan menampilkan nilai A. Dan selanjutnya akan menjumlahkan nilai A. Dan ketika kita memanggil lagi, maka nilai tadi akan menjadi 1 dong. Jadi di sini ekonya akan menjadi 1 dan tidak akan dimulai dari 0 lagi. Ini akan dilompati kemudian eko karena A itu dikenali sebagai variabel statik. Jadi 1, kemudian 1 ditambah lagi diinkremen menjadi 2 di sini. Kemudian pasti akan di sini. Di sini langsung menampilkan 2. Jadi kalau misalnya kita tidak pakai statik misalnya, kita hanya akan ini 0, 0, 0. Kenapa? Karena setelah dia menjumlahkan di sini, ya, ketika kita memanggil lagi ini, nilainya di sini akan menjadi 0 karena akan diulang kembali. Jadi di sini ada nilai 0 dan kembali menampilkan nilai 0. Dan walaupun dijumlah 1, tetapi pas ketika kita memanggil lagi akan kembali ke sini. Berbeda dengan kalau kita pakai statik, dia akan menyimpan nilainya. Karena hanya dideklarasikan satu kali. Jadi dia akan skip di sini. Langsung memanggil di sini. Dia akan menjadi 1, 1, kemudian ditambah jadi 2, kemudian memanggil lagi di sini menjadi 3. 3 kalau misalnya dipanggil lagi di sini, tambah. Akan begitu seterusnya. Jadi ya tergantung kebutuhan sih nanti. Dan recursion. Recursion terjadi ketika sesuatu mengandung atau menggunakan versi serupa dari dirinya sendiri. Misalnya kita pada fungsi faktorial. Faktorial kan 5 faktorial kan sama dengan 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Jika kita ingin coba tanya function faktorial. Dan kita di sini kasih as saja. If as 1 ya. Kita kasih else dan A kali A. Oh, sekarang coba. Di sini 5 ini akan mengambil tunggu. Di sini ada kesalahan karena di sini 5, harusnya ini 120. Jadi kita coba. Oh, sorry. Saya lupa panggil fungsinya. Ketan 120. Jadi minta maaf tadi ada kesalahan, saya lupa akan faktorial di sini. Jadi ketika kita memanggil ini faktorial 5, di sini sebenarnya intinya kita dapat menggunakan memanggil fungsi ini di faktorial di dalam fungsi itu tersendiri apabila ada hubungannya. Misalnya kan
5 faktorial sama dengan 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Sedangkan 4, 3, 2, 1 ini merupakan pengurangan dari 5 sendiri. 5 kurang 1, 4, 4 kurang 1, 3. Jadi ada semacam perulangan yang berhubungan dengan sebelumnya. Jadi di sini ada fungsinya untuk mengurangi satu jumlah 1. Dia akan berkurang 1 terus. Dan akan dikalikan terus. Jadi itu. Ya, ya ini penjelasannya. Jadi ya itu saja untuk materi function kali ini. Terima kasih telah menonton dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.